Sengaja cuci otak anak biar benci sama ayah kandungnya, tindakan egois itu bisa bikin kamu kehilangan hak asuhan. Gak tau diri ya namanya. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ganti ngomongin topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin gak penting, betul gak sih? Iya. Ada update terbaru nih, tadi saya lihat dari akunnya si ini, Mata Digital. Entah ini benar atau salah, kalian mungkin bisa memvalidasi netizen. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mengulas berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dengan sudut pandang yang kritis. Hari ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah proses gugatan hak asuh anak yang sedang berjalan, muncul lagi berbagai kabar terbaru, mulai dari reaksi netizen, isu lingkungan anak-anak, hingga rumor-rumor yang kembali dikaitkan dengan nama Sarwenda. Bahkan, ada perkembangan baru yang membuat publik semakin penasaran dengan arah kasus ini. Apakah benar semua tudingan yang beredar memiliki dasar yang kuat? Atau justru banyak opini yang berkembang lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Mengejutkan, Ciu mendadak mundur, tak ingin lagi meneruskan bersama dengan SW. Kenapa ini? Beneran mundur? Takut dijadikan itu berikutnya, atau sudah merasa puas, atau bagaimana? Yang tahu ini serius berita atau hanya karangan netizen? Tulis di kolom komentar ya. Sesama cowok gue belain Ruben. Kenapa? Lo gak suka? Kenapa kalau misalkan gue belain dia? Ini bukan berarti gue ngefans sama dia, bukan. Karena biasanya cowok yang slay itu justru pekerja keras, sayang sama keluarga, ya, tahan banting, tahan mental, tahan bulian, dan dia juga biasanya sayang sama istri. Dia nggak tega buat nyakitin, apalagi kalau misalkan KDRT sama istri. Karena pada dasarnya cowok yang slay itu lebih pengertian dan juga lebih menghargai wanita. Dan biasanya cowok yang agak slay itu, yang kalian biasanya suka bully itu, dia itu justru biasanya sukses, ya. Banyak desainer yang di luar negeri sana, ya, dari luar negeri sampai Indonesia, itu yang melambai, ya, yang slay itu sukses. Dia jadi pengusaha, dia jadi desainer, dia jadi pokoknya pembisnis besar atau apalah gitu, ya, tanpa campur tangan keluarga. Ya, ingat ya. Dan mereka itu biasanya pekerja keras. Nggak minta-minta, nggak suka ngemis-ngemis gitu, nggak. Jadi ingat ya. Ingat itu. Buat RO, ya. Semangat. Kedekatan Ruben Onsu dengan anak-anaknya kita sering melihat karena mereka sering ada di layar kaca ya. Dan yang terjadi kemarin ketika bertemu di bandara, kedua anak itu begitu tampak asing dengan ayahnya, itu membuat sedikit netizen agak greget-greget gimana begitu. Dan kita bisa bayangkan betapa hati seorang ayah merasa was-was ketika anak-anaknya begitu agak asing begitu ya. Yang satunya agak takut, yang satunya agak ragu-ragu. Ini kenapa kok anak-anak jadi begini kan begitu ya. Oke lah, kita ikuti persidangan Ruben Onsu dan SW yang dijadwalkan pada tanggal 15 Juli ini. Kita akan tahu mau bagaimanapun ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan saya agak was-was, mungkin karena seorang Ruben Onsu ini mu'alaf, jadi agak sedikit viral begitu. Bukan lagi sedikit viral ya, ini agak viral begitu ya. Nah, apalagi nanti kita cari tahu, saya akan cari tahu tentang pesulap merah dengan ini ya, Gunung Kawinya pesulap merah ya, yang sampai ini Ruben Onsu dan mantan istri terbawa-bawa di dalam prahara Gunung Kawi.
Guys, ini aku baru dengar lagi ya cerita dari pesulap merah ya di salah satu podcastnya Bang Densu. Di situ menyatakan bahwa si RO aja nggak kenal sama siapa itu Fitri ya. Nah di situ kita tahu bahwa salah satu perempuan dia itu menyatakan tentang majikannya yang dia itu pergi sering ke Gunung Kewong, dan banyak sekali netizen menyangkut pautkan bahwa yang ke Gunung Kewong itu adalah si SW yang dikatakan oleh si narasumber itu. Padahal si RO aja nggak kenal ya, RO aja nggak kenal sama si Fitri ini. Coba dulu, itulah kalian ya. Makanya jangan mereka-reka yang jahat, nggak bagus kayak gitu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa si SW sama RO ini pergi ke Gunung Kewong itu syuting, dan syutingnya itu di Gunung Kewong pada saat mereka sudah punya anak. Dan si narasumber itu mengatakan bahwa ke Gunung Kewong itu dari gadis. Lu bayangin aja gitu. Nah, jadi ayo kita itu berpikiran positif, jangan dikit-dikit ya boikot ini bla 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 bla, mematikan rezeki orang. Ujung-ujungnya udah seperti ini ketahuan bukan si SW, malu sendiri kalian kan. Ya, jangan suka fitnah orang, nggak bagus itu. Memfitnah orang itu apa sih gitu loh. Kita cari tahu dulu kebenarannya baru. Banyak sekali yang menyangkut pautkan kan bahwa itu adalah si SW yang ke Gunung Kewong, yang dia itu pesugihan, yang dia itu punya rumah, punya ini bla 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 atas dasar pesugihan. Padahal kalau doa istri yang benar itu pasti Tuhan jabah, dan saya yakin dan percaya pada saat RO sama SW itu berumah tangga, kekuatan doa dari si SW itu luar biasa untuk RO dalam bekerja. Dan yang namanya pekerjaan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak gitu loh. Berikut penutup yang berisi opini subjektif tanpa menyatakan spekulasi sebagai fakta dan tetap menghormati pihak-pihak yang terlibat. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan pembahasan ini, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik sekaligus cukup memprihatinkan. Saya merasa setiap kali ada perceraian atau konflik rumah tangga yang melibatkan figur publik, perhatian masyarakat seringkali bergeser dari persoalan utama menjadi ajang saling menyerang di media sosial. Yang akhirnya dibahas bukan lagi bagaimana mencari solusi terbaik, melainkan siapa yang paling layak disalahkan. Menurut saya, itu bukan kebiasaan yang sehat. Saya melihat kasus Ruben Onsu dan Sarwendah sekarang sudah berkembang jauh melampaui persoalan rumah tangga. Hampir setiap hari muncul narasi baru, dugaan baru, analisis baru, bahkan rumor baru yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu bebas berpendapat. Tetapi menurut saya kita juga perlu memiliki batas agar tidak berubah menjadi penghakiman. Saya pribadi justru lebih tertarik melihat bagaimana kedua orang tua ini nantinya menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Karena pada akhirnya, yang paling merasakan dampak dari semua polemik ini bukan netizen, bukan kreator konten, dan bukan media, melainkan anak-anak mereka sendiri. Kalau benar ada proses hukum mengenai hak asuh, saya berpendapat sebaiknya kita menghormati proses tersebut. Pengadilan tentu memiliki mekanisme untuk menilai berbagai bukti, mendengar keterangan para pihak, dan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak. Saya rasa keputusan seperti ini tidak bisa hanya dinilai dari potongan video viral atau unggahan media sosial. Saya juga merasa bahwa media sosial seringkali membentuk kubu. Ada yang sepenuhnya membela Ruben, ada yang sepenuhnya membela Sarwendah. Akibatnya, setiap perkembangan baru langsung ditafsirkan sesuai kubu masing-masing. Menurut saya, cara seperti ini membuat diskusi menjadi tidak sehat. Kalau saya sendiri, saya memilih tidak ingin menjadi bagian dari salah satu kubu tersebut. Saya lebih suka menunggu perkembangan berikutnya sambil melihat fakta-fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penilaian kita tidak mudah berubah hanya karena muncul satu potongan video atau satu unggahan viral. Saya juga merasa bahwa sebagai figur publik, Ruben maupun Sarwendah pasti menghadapi tekanan yang luar biasa besar.
Apapun yang mereka lakukan akan dianalisis, dikomentari, bahkan terkadang dipelintir menjadi narasi yang berbeda. Tekanan seperti itu tentu tidak mudah dijalani oleh siapapun. Menurut saya, publik boleh memberikan kritik, tetapi kritik sebaiknya tetap berada dalam batas yang wajar. Jangan sampai kritik berubah menjadi penghinaan, fitnah, atau bahkan perundungan yang terus-menerus. Kita mungkin tidak mengenal kehidupan pribadi mereka secara utuh. Yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Saya juga berpikir bahwa fenomena ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Dalam hitungan jam saja, sebuah isu bisa menjadi trending. Dalam hitungan hari, persepsi masyarakat bisa berubah total hanya karena muncul video baru atau pernyataan baru. Karena itu, saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri agar tidak mudah terbawa arus. Saya ingin melihat suatu persoalan dari berbagai sisi sebelum menyimpulkan sesuatu. Memang tidak mudah, apalagi ketika algoritma media sosial justru lebih menyukai konten yang memancing emosi. Yang paling saya harapkan dari semua persoalan ini sebenarnya sederhana. Saya berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang terbaik, khususnya demi kepentingan anak-anak. Apapun hasil akhirnya nanti, semoga keputusan yang diambil benar-benar memberikan lingkungan yang baik bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, kita sebagai penonton hanya bisa mengamati perkembangan yang ada. Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi menurut saya akan jauh lebih baik jika pendapat tersebut disampaikan dengan santun dan berdasarkan informasi yang jelas. Dengan begitu, ruang diskusi di media sosial bisa menjadi lebih sehat dan bermanfaat. Itulah pandangan saya mengenai isu yang sedang ramai ini. Tentu saja kalian boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi menarik selama tetap dilakukan dengan saling menghormati. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian melihat perkembangan terbaru ini akan membawa perubahan besar dalam proses yang sedang berjalan? Atau menurut kalian masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan pendapat. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.